nggak mungkin kita tidak ada pertandingan away terus seperti ini. Tetapi waktu itu kan di FIFA ada pembicaraan transisi 2 tahun. Nah ini cuman jangan hanya tidak melakukan apa-apa. Tadi dari para sahabat suara bilang ya ini salah satunya kita harus mendorong database. Halo Scorer, jumpa lagi bersama gue Adnan. Kali ini dalam konten Discord on the Sport. Dan sekarang kita dapat kesempatan istimewa lagi buat wawancara eksklusif sama Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir. Gimana wawancaranya? Ikutin gue. Ini kan ada Bung Ferry, segala macam keluarga supporter. Dalam rangka apa ini Bapak beritahu? Kebetulan nama aku panggilnya Bang Ferry, kita udah kenal dari tahun 2000-an. Sama-sama ngurus Persija. Oh iya, waktu juara ya? Iya, waktu juara. Tapi memang tetap tegap. Ya tadi kita bicara-bicara lah. Saya ingin memohon maaf kalau ada perbedaan persepsi apa yang kita sedang lakukan di PSSI dengan rekan-rekan supporter. Tadi saya bilang ya dalam mengambil keputusan itu kan tidak mudah, tapi kita sebagai pemimpin ya kita harus berani mengambil keputusan. Nah tadi kita diskusi bagaimana sebenarnya kan antara PSSI dan Liga itu kita sudah punya kesepakatan jadwal. Kesepakatan jadwal. Di situ juga memang kita bicara bahwa AFF dan Asian Games itu sasaran antara. Di mana memang AFF itu kita mau untuk mulai pembentukan tim, tetapi nanti AFC U23 yang lawan Taipei dan Turkmenistan itu benar-benar menjadi target utama. Karena kalau itu lolos, kita masuk ke AFC U23 di Qatar di bulan April. Dan itu sebagai jendela untuk ke Olimpiade. Nah, cuman mungkin di sini ada mispersepsi seakan-akan kok kita tidak mengerti kesulitan klub. Jadi saya sampaikan kita sangat mengerti. Cuman mungkin persepsi pola pikirnya ini yang kita harus perbaiki. Contoh misalnya, konteks yang kita pikirkan dari PSSI itu kan ini U23 bukan senior tim. Ya. Tapi dari rekan-rekan supporter bilang ya termasuk mungkin para pelatih ya, tetapi kan ada beberapa pemain yang walaupun usianya muda sudah masuk senior tim. Betul. Nah itu benar juga. Nah namanya kan kalau kita bertemu kita harus komunikasi. Kalau enggak akhirnya nggak ketemu, salah-salahan gitu. Benar. Nah itu yang mungkin nanti kita coba perbaikin juga supaya tadi keberlanjutan daripada prestasi tim nasional tetap terjamin, tetapi mimpi bersama kita, liga kita ini menjadi nomor 1 di Asia Tenggara tetap juga punya jalan keluar gitu. Betul. Dan ini supaya jangan tadi tersendat-sendat satu sama lainnya, akhirnya kita tidak memberikan solusi. Gitu. Dan kita percaya bahwa pembinaan itu ya memang di klub juga ada pembinaan. Nah itulah kenapa kita apresiasi bagaimana mensinergikan jadwal gitu. Dan kita sendiri di tim nasional kan sekarang berinvestasi. Contoh bahwa pertandingan Argentina itu kan investasi. Merek tim nasional Indonesia tiba-tiba disiarkan di 37 negara, ya lumayan lah. Terus juga kepercayaan FIFA ya ketika memberi dana hampir 100 miliar untuk training center tim nasional. Nah itu kan juga hal-hal. Nah ini yang saya rasa diskusi yang bagus. Bahkan tadi kita ada beberapa hal yang kita akan terus dorong bersama, antara pertemuan kita secara lebih besar dan kita juga mendukung transformasi yang akan didorong oleh teman-teman supporter sejalan dengan waktu itu surat FIFA. Ya dimana kan nggak mungkin
kita tidak ada pertandingan away terus seperti ini. Tetapi waktu itu kan di FIFA ada pembicaraan transisi 2 tahun. Nah ini cuman jangan hanya tidak melakukan apa-apa. Ya, tadi dari para sahabat suara bilang ya ini salah satunya kita harus mendorong database. Nah ini yang hal-hal yang saya rasa positif. Karena dalam membangun itu kan nggak mungkin kita berdiri sendiri. Iya. Nah itu versi saya, nggak tahu teman-teman. Kalau Bung sendiri ngelihatnya kemarin ya, Bung sendiri kan juga udah bersuara ya Bung ya. Maksudnya harus ada komunikasi yang jelas antara PSSI. Targetnya mau seperti apa sih? Jadi di situ kan bisa ditentukan secara prioritas yang mana yang menjadi target sehingga pemain-pemain ini juga tidak menjadi korban kan gitu. Kalau Bung sendiri gimana? Setelah pertemuan ini mungkin dapat sesuatu yang pertama respect dulu lah, karena PSSI mau membuka diri untuk mengundang supporter langsung ketemu, ini kan udah satu hal yang langka. Yang kedua ya hasil pertemuan ini bikin lega, karena setidaknya ada beberapa poin yang menjadi unek-unek kita udah disampaikan dan udah ditampung, dan ini akan menjadi bahan yang akan dibicarakan di PSSI dengan klub-klub gitu. Ya saya yakinnya kalau keterbukaan ini jalan terus, sepak bola kita akan berjalan lebih baik. Iya. Nah kalau terkait dengan kemarin juga ada suara dari supporter Pak Erik. Terkait tadi mungkin sudah disinggung sedikit kuota supporter tandang, kebijakan yang bakal direview lagi nggak Pak Erik dalam waktu dekat untuk supporter away ini? Ya saya juga pecinta sepak bola, pengen juga nonton gitu. Ya kan? Pertandingan Inter Milan AC Milan ya kadang-kadang lebih seru nonton away-nya juga gitu. Kerebutin banyak orang ya. Tapi memang gini loh, kita harus coba meyakinkan transisi ini ke FIFA dan tentu pihak pemerintah. Karena apalagi kita ini kan pertama kali liga juga pada saat tahun pemilu penonton boleh ada. Jadi ini kan ada sisi kedua belah pihak mulai membuka gitu. Kalau dulu sulit. Sekarang Pak Presiden, Pak Jokowi, dan Pak Kapolri punya komitmen karena percaya sama kita semua bahwa sekarang di tahun pemilu itu boleh. Nah ini hal yang sekarang memang ini transisi lah ya. Jadi tapi kembali kalau kita bisa duduk sama, apalagi tadi kita sepakatin ini nanti ada database, ada saling juga perlindungan di antara supporter. Karena memang pasti kan komitmen sama. Siapa sih yang mau sahabat-sahabat kita tidak pulang ke rumah? Gitu. Nah, ini yang kita jaga. Dan saya sangat terbuka. Tinggal bagaimana kita bikin planningnya supaya ini benar-benar saling menjaga. Ya. Kalau bisa tahun depan, kenapa harus 2 tahun? Tapi kalau musim kompetisi ini biar dulu, karena ini masih juga situasi yang kita harus jaga lah. Karena tentu banyak konteks-konteks yang kita juga harus prihatin dengan kejadian sebelumnya. Iya. Terkait dengan JIS Pak, ini mungkin Bu Ferry juga merasakan. Mungkin sudah ada kelanjutan terkait update tentang renovasi JIS sekarang seperti apa Pak sejauh ini jelang Piala Dunia U17? Ya kembali kan FIFA datang tanggal 26 sampai tanggal 31 kalau nggak salah. Sepertinya mereka akan mengecek ke Surabaya, Solo, baru Bandung, Jakarta. Nah, pengecekan itu tentu untuk memastikan usulan mereka kita jalankan. Nah, memang kalau kita lihat kan di Jakarta sendiri ada penambahan lapangan latihan. Sumarti Bojonegoro sama lapangan Banteng. Artinya, ini kembali kalau rumput sekarang jadi semua rumput gitu. Ya, tapi kan emang bola itu rumput gitu. Nah, Bojonegoro sama lapangan Banteng pasti rumputnya pun harus diperbaiki. Ya, karena yang sudah ada di Senayan dan lapangan latihan JIS, mereka bilang sudah oke. Nah, tetapi mohon maaf tidak ada bermaksud apa-apa kembali. Yang lapangan tengahnya itu memang rumputnya kita akan ganti. Nah, salah satunya karena ini waktunya sudah mepet, udah 83 hari kalau nggak salah hari ini. Jadi untuk menanam rumput baru itu tidak dimungkinkan. Waktunya terlalu mepet.
Nah, memang kemarin dari konsultan ya, ini bukan dari, dan ini udah pakai yang Australia ya, jadi bukan dibilang nanti konsultan titipan, saya nggak kenal sama semua itu. Nah, itu untuk rumput-rumput yang ada di, kembali nih, kadang-kadang nanti ngomong di lapangan golf diketawain lagi, tapi emang di Alata itu rumput juga gitu. Iya. Cuman kan fungsinya berbeda, Oke. permainan jenisnya berbeda. Nah, sepertinya belum ketemu. Jadi kemungkinan salah satu lapangan latihan yang sudah ada ya di kota-kota lain yang sudah dibangun untuk persiapan U20 ya, atau yang pernah dipakai Asian Games itu rumputnya akan dipindahkan ke JIS. Oke. Karena waktunya. Nah, untuk lapangan yang rumputnya dipindah itu bisa dicarikan alternatif rumput karena itu lapangan latihan yang lebih cepat tumbuhnya. Oke. Gitu. Nah, ini salah satu yang memang harus dipercepat itu. Ya, ini karena waktunya udah, dan saya rasa kembali untuk jembatan penyeberangan dari JIS ke Ancol yang berjarak 400 meter dan di situ ada kantong parkir besar. Ya tentu Pak Basuki akan coba mendorong pelaksanaan itu. Terus jalan yang sekitar Danau Cincin untuk naik ke jalan tol, insya Allah juga PLT Gubernur DKI Pak Heru sudah mulai mendorong supaya ini bisa langsung naik exit ke tol ke atas. Jadi ini yang kita. Dan yang menarik juga kan nanti kenapa Jakarta dan Bandung itu ada 2 grup. Nanti pasti kan faktor transportasi yang sedang dicek sekarang. Iya. Apakah naik pesawat terbang atau kereta cepat. Nanti FIFA yang akan melihat. Karena kan oke. kereta cepat juga sudah jalan. Iya. Nah, cuman kan keputusan itu bukan di kami. Ini FIFA nanti. Ya, tapi insya Allah kalau ini semuanya lancar ya kembali saya rasa untuk masyarakat sepak bola Jakarta ada solusi yang saling menguntungkan. Ketika Jakarta punya 2 lapangan megah, ya, dan dua-duanya dipakai pertandingan internasional, ya kan? Ya, dulu Asian Games, yang ini U17, ya kan? Ini kan saya rasa positif buat kita, tanpa terus berpolemik. Ya, ini Benar-benar. kadang kita lebih senang polemik ya dari ini. Ya. Tapi insya Allah lah, niat kita sama-sama kembalikan dalam membangun sesuatu hal itu nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Iya. Perlu ada pengertian, komitmen, dan juga ya ketulusan berbagai pihak yang kita ingin memperbaiki. Gitu. Timnas Pak, uji coba berarti terdekat hanya Turkmenistan aja tahun ini nih Pak? Yang senior rencana lawan Turkmenistan. Oke. Yang U23 kan pada saat bersamaan tanding dengan Cina Taipei dan Turkmenistan. Iya betul di AFC qualifier. Karena kan nanti di Oktober itu sudah ada World Cup qualifiers. Kita Iya. lawan Brunei. Betul lawan Brunei. Ya, habis itu kalau lawan Brunei mulus, kan namanya bola blunder ya. Kita masuk ke grup F. Iya. Lawan Filipina. Siapa ya? Vietnam. Kalau nggak salah ketemu Vietnam lagi. Ketemu Vietnam. Vietnam dan Iran kalau nggak salah. Iran. Irak atau Iran? Sorry. Irak ya. Irak atau Iran, grup F. Iya betul. Irak. Indonesia Vietnam, kalau menang Filipina. lawan Brunei. Benar. Itu grup F. Benar. Tim besar yang lagi dijajaki Pak, kalau boleh tahu. Kita sudah penjajakan ke Portugal, Jerman, Brazil. Ya, kembali kita mesti nyocokin kalender besarnya. Tahun depan itu ya proyeksinya. Karena tahun depan itu Eropa sudah main di bulan Juni. Iya. Kejuaraan Eropa. Nah, ini memang mencari jadwal. Ya, mudah-mudahan isunya jadwalnya sekarang. Oke. Ya, dan kita nggak mungkin dong bilang qualifiers World Cup di bulan Maret kita nggak mau main gitu. Gara-gara bertanding dengan klub titik-titik. Nah, kita lagi cari schedule-nya. Tolak ukur Frank Wormuth bakal dijadikan Dirtek seperti apa Pak? Belum, beliau masih penjajakan. Iya maksudku nanti. Baru 4 bulan, tetapi gini. Kalau masa magang ini apa namanya masa Justru magang kebalik. Enggak. Dia ingin melihat sepak bola Indonesia sebelum punya komitmen. Saya rasa figur yang sampai hari ini ya figur yang dibutuhkan. Oke, Frank Ya, Wormuth karena ya. dia 10 tahun menjadi instruktur pelatih Jerman. Betul. Jadi dia sudah
sering menghadapi para pelatih. Gurunya Nagelsmann lah Pak itu. Ya, dia juga 6 tahun megang U20 Jerman. Iya. Jadi dia juga sudah pengalaman membangun tim muda. Dan terakhir juga kan dia megang beberapa klub di Liga Belanda. Iya. Jadi dia juga terus terang stratanya menarik buat saya. Ya mudah-mudahan ya beliau kerasan. Tetapi fokus kerjasama pertama dengan Coach Frank itu kan memang 4 bulan sampai U17. Oke. Ya kita berharap lebih. Iya. Tapi kita lihatlah. Tapi nggak bakal dijadiin nominasi pelatih timnas senior kan Pak dia? Dia prioritas untuk direktur teknik dari Prioritas untuk direktur teknik dari awal ya? Karena kita sudah interview 20 calon dari Jerman. Oke. Kita sudah melihat 20 CV, kita sudah menginterview 6. Ini yang kita cocok. Oke. Itu. Ternyata dia juga cocok. Cuman masih penjajakan. Masih jajakan. Betah dia Pak. Cuma seminggu, maunya sebulan ya Pak. Pak, terkait Komdis nih Pak. Muncul juga pertanyaan, kok Komdis nih sanksinya selalu duit termasuk yang UED itu kan kena sanksinya duit gitu. Apakah nanti akan ada review terkait dengan Kemarin regulasi itu? Pak? Kalau tidak salah ada pertemuan antara Liga dan Komdis. Saya belum cek hasilnya apa. Oke. Minggu kemarin kalau nggak salah. Nanti saya cek. Nah, cuman kembali saya bilang ya kembali saya punya hak mereview ya bersama Exco ya nanti kalau ada apa-apa kan kita bisa review juga. Kemarin kita baru ngumumin komite banding dan komite etik. Komite banding itu dipimpin oleh Pak Ali Mukartono yang sekarang Jaksa Agung Muda. Iya. Dan saya berterima kasih beliau mau bergabung. Lalu komite etik itu Pak Suhardi Ilyus yang dulu di Badan Teror. Badan Teror. Ya, saya rasa saya juga terima kasih beliau pada mau bergabung. Ya mudah-mudahan komite-komite ini sudah mulai terbentuk sekarang. Nah tinggal nanti kan proses pekerjaannya yang kita harus dorong. Jadi Komdis ya saya udah minta ketemu Liga, sudah bertemu, saya belum dapat hasilnya. Oke. Pak, saya dengar besok mau ke Jepang Pak, hadirin pernikahan Arhan. Bener Pak? Ya saya diminta jadi saksi. Jadi saksi? Ya jadi saya ya kan Arhan Pratama juga simbol kemarin juara SEA Games kan. Jadi saya rasa kehormatan ketika Arhan mengundang saya sebagai saksi. Harapan mungkin Pak untuk Pratama Arhan Ya, setelah menikah? terus berkarir. Ya, sekarang ada di Tokyo Verdy, Liga 2. Ya kalau terus konsisten ya karena memang kalau kita lihat kadang-kadang main di Liga 2 di negara lain tuh gajinya lebih kecil dari Liga 1, bener nggak? Tapi saya berharap kalau pemain muda itu jangan tergiur di posisi itu dulu, apalagi kalau memang bisa punya karir internasional. Gitu. Saya berharap ya terus. Terkait dengan kemarin situasinya gitu, apa sih dari supporter PSM dan juga Persita gitu terkait dengan situasi yang ada? Gitu. Situasi yang Iya, yang terkait dengan mungkin pemanggilan timnas, ya dan juga Atau UED kritik, atau atau mungkin kritik ada buat saran PSSI, untuk PSSI. ya kan? Kalau The Maxman sendiri sebagai supporter terbesar di Indonesia Timur, itu saya selalu bilang bahwa timnas ini adalah Indonesia kita, ya. Jadi siapapun kalau dipanggil wajib hukumnya untuk datang, karena itu adalah nama besar kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi kemarin di beberapa media itu juga saya lebar begitu. Saya ini cinta sekali dengan PSM Makassar, tetapi begitu timnas memanggil maka yang harus didahulukan timnas. Apapun alasannya. Nah, satu Indonesia, seluruh Indonesia, The Maxman itu sepakat. Nah, tidak ada lagi polemik tentang itu. Itu aja. Saya berharap juga karena PSM ini satu-satunya klub tertua lagi di Indonesia yang memiliki stadion. Nah, ini Pak Erik tadi sudah mau membantu kita untuk memperbaiki stadion GBH itu sangat luar biasa. Tetapi yang paling kita harapkan tentunya
pemerintah Indonesia ini membantu membangun stadion untuk PSM Makassar. Amin. Ya gitu, amin aja. GBH tuh yang Barombong bukan? Bukan. Pare-Pare. Oh, yang B.J. Habibie. Habibie. Oh, oke. Kan sekarang pemerintah sudah bangun kereta api Iya. dari Makassar Makassar. Pare-Pare. Oh, jadi lebih Selama mempersingkat puluhan waktu tahun ya. baru punya kereta api. Iya. Kalau dengan kereta api berarti cuma 1 jam mungkin ya dari Makassar ke Pare-Pare. Sebenarnya lebih baik kalau kita Darat. naik Mobil. mobil. Iya. Cuma mungkin anunya Pak, jalannya itu yang harus diperbaiki karena terus terang sudah 4 orang supporter anggota saya itu yang meninggal gara-gara di jalan itu karena berlubang-lubang dia. Nah mungkin kalau pejabat-pejabat mau ke Pare-Pare mungkin tidak lewat darat tetapi biasa naik helikopter. Nah, sehingga tidak melihat jalan itu. Memang parah sekali, banyak. Apalagi kalau main malam itu rawan sekali karena kan ngantuk, segar perginya tetapi pulangnya kan sudah capek sekali. Itu sampai kita akses jalan saya keluar dari stadion itu bisa kalau full penonton itu sampai 1,5 jam itu. Macetnya luar biasa. Nah belum lagi 4 jam dari Pare-Pare ke Makassar. Nah itu yang biasa mengakibatkan orang biasanya kalau sudah ngantuk naik motor tidak lihat lubang karena memang banyak lubang itu biasanya. Oke. Saya sampaikan. Iya, ya mudah-mudahan lah Pak Erik bisa membantu kita. Nah ini kan lucu sekali, klub tertua di Indonesia Nggak punya stadion. tetapi tidak memiliki stadion. Iya. Dibanding di Jawa Barat ya, Iya. di Jawa Timur itu melimpah ruah stadionnya. Iya. Nah itu ya, mudah-mudahan lah Pak Erik bisa bantu kita sehingga tidak jauh lagi di sana karena fanatisme orang Makassar itu PSM Makassar itu sangat luar biasa. Iya. Nah itu tidak mengenal, saya bilang kecintaan kita sama PSM Makassar itu sangat luar biasa, sama dengan supporter-supporter lain dengan klub-klubnya. Tapi enaknya PSM Makassar kan tidak ada derby. Iya ya. Jadi aman, tidak ada perkelahian kan. Kita dukung PSM aja. Malah kangen didatengin. Iya. Nah, alhamdulillah satu-satunya mungkin supporter di Indonesia yang tidak memiliki musuh. Iya. Iya, cuma PSM Makassar. Nah, dulu kan kita tahu bahwa PSM Makassar itu supporter PSM Makassar dengan bonek itu musuh bebuyutan. Iya. Sejak zaman Perserikatan sampai Liga Modern. Betul. Nah, alhamdulillah The Matchman bisa mendamaikan dengan mengundang Tyson dengan Gimbal datang ke Makassar. Itu saya jamin. Saya bilang kamu datang di sini harus berhenti di perselisihan. Makanya alhamdulillah sekarang bonek dengan PSM Makassar selalu saling merindukan. Kalau kita datang ke sana pasti kita ditempatkan di mana, di sekretariatnya. Di sekretariat. Begitupun mereka kalau datang. Nah ini yang ya makanya saya berharap kebijakan tamu away itu secepatnya bisa di review lagi, tetapi kan secara logis kita berpikir bahwa ini sangat syukur dan luar biasa karena Pak Erick Thohir sudah bisa meyakinkan FIFA sehingga sanksi-sanksi yang mestinya diberikan kepada kita tidak berlaku, tidak diberikan. Terima kasih sekali lagi Pak Erick Thohir. Kalau dari Persita Bang, gimana nih? Kalau yang soal timnas kemarin mungkin salah satu yang tadi saya coba dorong ke Pak Erik adalah mungkin bisa PSSI komunikasi dengan PT Liga untuk menjalankan Elite Pro Academy untuk bisa langsung jalan beriringan dengan Liga karena itu menjadi salah satu pilihan bagi Sintayong ataupun pelatih yang nantinya memanggil tim yang muda untuk langsung dari Elite Pro, tidak usah dari yang senior lagi. Jadi ya kalau semua berjalan beriringan, kita lihat di Eropa kan semua yang mudanya berjalan berbarengan di bulan yang sama. Bahkan yang seri B-nya duluan, Championship-nya duluan, baru yang Liga utamanya belakangan gitu kan. Nah ini kalau bisa nanti ke depannya bisa diterapkan. Dan juga soal yang tadi supporter mungkin sama pengennya mas sebenarnya seperti itu. Cuma balik lagi kepada yang tadi, semua bisa asalkan ada database. Benar kata Pak Erik tadi, ada database dan juga ada juga yang namanya perlindungan kepada supporter juga. Misalnya asuransi lah dari
klub kepada kita sebagai penonton. Kita kalau misalnya naik kereta ada asuransinya, naik kendaraan umum ada asuransinya, jasa raja atau segala macam. Kenapa yang sepak bola juga tidak gitu? Bagaimana kita menjamin ada keamanan di baik untuk siapapun, mau perempuan, laki-laki, anak-anak bisa aman, nyaman, bisa juga. Oke. Kalau untuk yang apa namanya OED itu? Ya sebenarnya berharapnya kita juga pengen untuk seperti itu. Cuma ya kita menghormati juga sih untuk masalah transformasi tadi. Tetapi ya kalaupun memang tadinya ada kuota, nggak apa-apa Pak. Boleh ada kuota mungkin sekitar 25 atau berapa karena untuk menjaga silaturahmi juga. Yang penting komunikasi antara kita semua sesama supporter ini mesti tetap terjalin. Dan kontrol itu tetap harus ada supaya tidak ada gesekan yang memang tidak diinginkan dari pihak-pihak lain. Ya. Terima kasih Bang. Good. Mantap Pak Erik. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Mantap ya, Pak Erik. kita terus rajut, kita Iya. terus saling introspeksi buat sepak bola. Iya, betul Pak. Tidak ada yang sempurna, tapi harus menjadi jauh lebih baik. Gitu. Oke sekarang itu tadi wawancara gue dengan Pak Erick Thohir. Kebetulan banget juga tadi ternyata ada perwakilan supporter yang sedang berdiskusi ataupun ngobrol-ngobrol dengan Pak Erick Thohir. Jadi jangan lupa ikutin terus konten-konten eksklusif dari Skor Indonesia dan juga sosial media dari Skor Indonesia. Gue Ratnan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.